Assalamualaikum Mbah, lanjut ya. Hari ini kita akan coba scalpingan lagi di XAU seperti biasa ya. Kita akan cek-cek terlebih dahulu. Oke, di sini kita langsung eksekusi saja daripada telat. Nanti kita jelasin. Oke, kenapa sih Mbah langsung eksekusi buy Mbah di sini? Karena di sini ya, pada candlestick yang sedang berjalan saat ini itu momentumnya bullish Mbah ya. Dia sudah membuat shadow, dia mulai rebound. Nah, saat rebound seperti ini, kita tunggu area penting pada time frame yang lebih kecil. Biasanya sih Pak pakai M5, kalau nggak M5 di M1. Nah, di M5 kebetulan di sini kan area pentingnya masih jauh nih, Mbak. Makanya Simbah setnya ambilnya itu di M1. Karena ini ada area penting yang masih fresh dan itu dekat, Mbak ya. Dan untuk SL-nya seperti biasa ya. Kita ambil di 25 USD, TP-nya pun sama di 25 USD. Jadi ini sekaligus menjawab ya pertanyaan dari teman kita yang di kolom komentar juga yang belum sempat Simbah balas. Ini Simbah sekaligus jawab di video ya. Jadi ada yang bertanya, Mbak, kalau melihat momentum candle itu dari structure market atau gimana? Bukan structure market, Mbak ya. Kalau kita melihatnya di structure market H1 itu nanti masuknya ke day trading. Karena di sini kita basicnya untuk scalpingan atau kepuk malingan, itu kita ngelihatnya dari momentum candle. Di sini kan oke, satu candlestick hijau bullish. Lalu nah yang kita lihat itu di candlestick yang berjalan saat ini, Mbak. Itu kan candlesticknya ngikut bullish ya, dan dia sudah naik ya. Sudah naik membuat shadow. Nah, saat membuat shadow seperti ini kita tunggu reboundnya, Mbak. Nah, saat reboundnya inilah kita turunin di M5 untuk mencari area penting yang kita akan jadikan sebagai setup entry posisi. Nah, di M5 ini kan masih jauh nih, area pentingnya di sini, dan kalau kita melihat pergerakan candlenya, kalau dia membuat area rally base rally, ini ada potensi untuk dia membuat base kecil lalu melanjutkan kenaikannya. Jadi sangat kayaknya berat ya untuk dia turun sampai ke area sini itu berat. Makanya Simbah turun lagi ke M1. Nah, di M1 itu kan di sini ada area penting nih yang masih fresh. Simbah nggak ngambil yang candlestick jepit yang di sebelah sini karena dia sudah nggak valid ya. Karena dia sudah keambil sama candlestick yang ini. Makanya Simbah nggak ngambil, ini sudah nggak fresh. Yang fresh tuh yang di atasnya ini, yang candlestick merah kejepit ini. Ini masih fresh. Makanya Simbah tadi langsung buru-buru entry saat dia masuk ke zona ini. Biar nggak ketinggalan. Nah, SL kita masih sama ya, di 25 USD dengan TP di 25. Karena risknya Simbah pakai 25 US dollar. Untuk resikonya itu tergantung sampean ya. Ini Simbah ngajarin kayak gini itu biar apa ya? Biar teman-teman yang baru belajar atau baru mengikuti channel Simbah Info itu nggak terlalu maruk gitu ya. Karena kalau yang pengikut Simbah Info lama itu Simbah entry-nya itu pakai lotnya gajah-gajah. Cuman Simbah pikir-pikir nanti takutnya ditiru lotnya. Ditiru lotnya tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan resiko yang kita miliki. Takutnya Simbah seperti itu. Makanya Simbah entry-nya pakai lot size yang sederhana saja dengan manajemen resiko yang terukur. Jadi agar teman-teman itu enggak terlalu ambisius gitu ya. Jadi di sini seperti biasa RR-nya pakai 1:1 ya, biar videonya itu cepat. Karena sebenarnya kalau Simbah trading pribadi itu rata-rata pakai 1:2, Mbak. Biar apa? Kita itu enggak terlalu ngoyo ya. Dengan win rate enggak terlalu gede ya, 40% saja kita sudah bisa profit. Karena kalau pakai R 1:1 kayak gini, win rate-nya harus di 60%, baru kita bisa profit. Ya, baru kita bisa dapat sisa lah gitu. Cuman kalau kita pakai RR 1:2 itu kan cukup 40% saja kita sudah bisa dapat profit, Mbak. Nah, di sini Simbah ngincer yang 1:1 saja agar videonya itu enggak kelamaan. Oke, kita tunggu sebentar, Mbak. Sambil diuduti, Mbak ya. Ini kan malam ya. Kalau siang nggak boleh ngudut nih kalau yang puasa. Jadi sampai sini harusnya paham, Mbak ya, untuk gaya trading Simbah. Jadi gaya trading Simbah itu ya kalau menurut Simbah pribadi sih simple ya, sederhana. Sudah Simbah coba untuk menyederhanakan ya. Jadi agar mudah dipelajari khususnya untuk teman-teman yang mungkin baru belajar masuk ke forex market. Karena kalau kita mengacu terhadap kayak konsep-konsep trading zaman sekarang ya atau saat ini, itu kan banyak macamnya ya metode dengan bahasa-bahasa gaul yang mungkin sangat sulit dipahami oleh para pemula.
Makanya Simbah mencoba membuat sebuah metode, bukan membuat sih ya, cuman membacktest lah ya, sebuah metode yang sudah Simbah sederhanakan dengan bahasa kampung ya. Jadi agar orang-orang yang baru belajar itu lebih mudah memahaminya. Jadi konsepnya ya ini tak ulangin lagi ya. Satu, untuk melihat momentum candle ya, momentum candlenya kemana. Kalau dia sudah membuat shadow seperti ini, dia sudah rebound, wis cakep ini. Tinggal kita turunin ke M5 atau M1 ya, untuk mencari area base terdekat atau area penting terdekat. Nah setelah itu kita entry ya wis, kita atur risk and reward rasionya. Jadi atur resikonya itu di berapa. Di sini Simbah contohin di 25 USD. Jadi nanti kalau dia turun ke area sini Simbah akan close secara manual. Begitupun sebaliknya, kalau dia naik sampai ke area, loh tadi itu sudah dapat 25 tuh ditinggal ngobrol malah nggak lihat ya. Nanti kalau dia sudah naik ke sini, Simbah akan close secara manual. Ini harusnya sudah close tadi ya, cuman tak tinggal ngobrol tadi malah nggak kelihatan, nggak tahu Simbah nggak ngeliatin market tadi. Cuman intinya seperti itulah ya. Ini sedikit Simbah jeda tadi ya, karena ada orang yang manggil-manggil tadi, takutnya suaranya masuk ke video. Jadi tadi Simbah jeda sebentar. Nah ini tunggu dia naik ini sudah 16 USD, 18 ya, 25 USD kita close. Di sini Simbah pakai R1/1, yang biasanya Simbah pakai R1/2 ya. Ini pakai 1/1 biar videonya nggak kelamaan, karena kalau 1/2 Simbah males nungguinnya. Di sini Simbah milih close manual ya, karena ini market Simbah pantau ya. Kecuali kalau ini marketnya Simbah tinggal, itu sudah pasti SLTP itu wajib ya, wajib dipasang. Cuman kalau nggak ditinggal atau dipantau seperti ini, itu kalau Simbah pribadi lebih ke manual ya, karena Simbah entry-nya pun lebih suka manual daripada pending order. Kalau manual tuh enak gitu jadi begitu ada momen jebret masuk gitu. Meleset analisa close, sudah masuk TP ya wis kayak gitu. Kalau sudah sampai target ya wis, HP-nya taruh, tinggal kegiatan lain kalau sudah target lo ya. Terus satu lagi nih pertanyaan dari teman-teman yang kalau scalpingan momentum candle kayak gini apakah setiap jam bisa entry? Jawabannya bisa ya. Jadi kalau sampean mau mantengin market itu ya bisa, karena kalau kita mainnya momentum candle seperti ini itu banyak banget set ya untuk bisa kita jadikan entry posisi. Cuman masalahnya kan di sini kalau Simbah pribadi itu males ya mantengin market, karena Simbah mikirnya gini, kita trading kan untuk hidup ya, atau bahasa kerennya itu trading for living, bukan living for trading. Jadi jangan dibalik ya. Trading for living dengan living for trading itu beda. Trading untuk hidup dengan hidup untuk trading itu beda ya. Kalau trading untuk hidup itu kita punya target plan. Kita masuk pun ya kayak, karena Simbah orangnya itu jenuhan ya. Kalau suruh nungguin market ya jenuh ya. Cuman kalau hidup untuk trading itu kan kita harus mantengin market terus. Ya kalau mantengin market berjam-jam ya penyok mau tanya ya capek ya. Makanya Simbah itu kalau entry misalkan ini udah dapat nih ya, close, udah tinggal kegiatan lain. Nanti kita cek lagi market. Nggak ada momen ya wis, nggak usah masuk. Nanti cek market lagi. Wah, ada momen masuk. Kayak gitu aja, Jadi ngeslow gitu, santai. Nggak usah buru-buru. Nggak usah terlalu diporsir gitu ya. Karena kalau kita terlalu terburu-buru itu jelek juga, Kita terlalu mantengin market pun juga nggak bagus. Jadi otak kita itu perlu refreshing, Jadi jangan terlalu terlalu dikoyak gitu ya. Jadi kita slow saja, kalau ada momen ya masuk, nggak ada momen ya tinggal ya. Kalau ada momen masuk, kalau nggak ada momen tinggal. Jadi kita nggak terlalu mantengin market. Kalau dulu sih memang iya, pas waktu di awal-awal Simbah mau nyari modal gitu memang iya sih, Simbah nggak munafik ya. Kadang bisa sampai 3 jam 4 jam itu di depan layar itu dipantengin terus, karena kan kalau scalping itu kan mainnya cepet ya. Lah kok sudah close, ini close sudah 39 USD. Alhamdulillah kena gitu ku takjil karo sego pecel sisuk. Oke, jadi seperti ini saja untuk konsep trading Simbah ya. Enggak terlalu jimat, enggak terlalu ribet ya. Kalau teman-teman yang sudah ngikutin Simbah info lama pastinya sudah paham gaya trading Simbah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Aja lali sisuk gitu ku takjil ya di WD ya. Salam dari saya, Simbah Info.